Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat semua yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi yang kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab engkau Bapa yang baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, selalu baik, dan selamanya kau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Apa terima kasih berkamu ini yang kau sediakan bagiku. Sekali katakan, Bapa engkau sungguh baik. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkamu yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari tak bisa punya kasih dan rahmatmu selalu baru tak pernah bersama setiap
di sepanjang Bapa kau sungguh baik. Bapa engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah berkamu hati ini yang kau sediakan bagi tunaikan syukur kasih aku selalu baru dan tak pernah besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kepada naikkan syukur buat hari yang kami seharusnya kasih aku selalu datang besar setiamu di sepanjang besar setiamu besar setiamu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Allah yang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami bersyukur kami
kami menyembah, kami memuji. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami sembah, kami sembah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, selamanya. Ya Allah sungguh baik. Haleluya, Engkau baik, sungguh baik. Ya Allah baik, teramat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebab besar setiamu, tak berkesudahan kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan namamu, kami tinggikan Engkau.
Ajaib, pujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah baik. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik. Kau yang selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Oh Bapa yang setia, Bapa yang mulia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Mulialah namamu, mulialah namamu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah namamu, Bapa yang baik, sebab Engkau yang memelihara kami dengan kebaikan-kebaikan dan kasih setia-Mu. Kau sertai kami, Kau lindungi, Kau jagai kami, Kau pagari kami dengan kasih setia-Mu. Kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami kepada air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang selalu mengawali dan menjaga kami. Dengan gadamu dan tongkat-Mu, sebab itu kami tak takut, sebab ada Engkau, Gembala yang baik.
Bahkan Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan. Biarlah kami melimpah dengan merapat sukacita-Mu. Kebajikan-Mu, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami, Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam rumah-Mu, di dalam bait, dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau, Allah Immanuel, yang beserta dengan kami. Terima kasih. Kau gambang teguh, untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan saya ingin katakan Engkau Gembala yang baik bagi kami. Gembalaku, takkan takut, menuntutmu untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan Kau Amin. Dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Mu dalam-Mu, aku teguh dalam-Mu. Yesus, Engkau Gembala yang baik bagi kami. Gembalaku, takkan takut, menuntutmu untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, Kau dalam-Mu, damai-Ku dalam-Mu,
Cintaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus, dalammu, bagaiku dapat dalam segala cintaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus, dalammu, Yesus. Amin. Dalammu, Yesus. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang mengenal kami. Dan biarlah kami juga menjadi domba gembalaan yang mengenal suara dan mengikuti setiap perintah. Suatu pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Dan kami mau taat mengikuti firman. Gembalakan hidup kami dengan kebajikan dan kemurahan. Terus mengikuti kami. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab Dia gembala yang baik bagi kita, Dia yang mengenal kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Dan biarlah kita juga belajar terus sebagai domba gembalaannya untuk mengenal suaranya, dan kita mendengar suaranya, dan kita mengikutinya. Dan salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita yang harus kita kenal, yaitu melalui firman Tuhan. Dan bukan cuma sekedar kita mendengar, tapi kita mau taat mengikuti perintah Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam Mazmur ke 118. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, Bapak Ibu boleh ganti kata orang yang takut akan Tuhan itu dengan nama Bapak Ibu. Biarlah Heri berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi biarlah pagi hari ini ungkapan pemazmur di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama, khususnya sampai ayat yang keempat, itu juga menjadi ungkapan hati kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemarin di pasal yang terpendek dalam Alkitab,
Jelas diingatkan untuk kita memuji Tuhan karena kasih-Nya hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Jadi pagi hari ini kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kasih-Nya yang hebat dan setianya yang sampai selama-lamanya dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga bukan saja Israel yang berkata bahwa itu selama-lamanya kasih setianya, bukan saja kaum Harun yang berkata bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, orang yang takut akan Tuhan, dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mempunyai sikap hati yang respect, hormat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang takut akan Dia, itu tidak akan kekurangan satupun yang baik. Sekalipun digambarkan singa-singa muda, melambangkan kekuatan, ketangkasan, itu dapat merana kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Karena apa? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi, mari dengar suara Tuhan. Dia gembala yang mengenal kita, dan ketika kita mendengar suaranya yang menuntun kita setiap hari, taat saja. Kemarin di sepanjang hari saya isi beberapa sesi, baik SPK para guru, SPK malam, briefing dengan staff. Saya cuma katakan kekristenan itu simple, sederhana. Cuma satu kata saja sebenarnya, taat. Ya, karena kasih kita kepada Tuhan, kita taat. Udah, kalau kita taat itu udah beres segala sesuatunya, Bapak Ibu. Yang bikin rumit itu kan karena kita kadang nggak mau taat. Itu saja masalahnya dalam hidup ini. Jadi, mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, bahwasanya itu selama-lamanya dinyatakan dalam hidup kita. Dan bagian kita cuma satu, taat. Dan kita taat bukan semata-mata supaya kita diberkati, bukan karena kita takut dikutuk kalau nggak taat, sekali lagi, tapi karena kita mengasihi Tuhan, yang kasih setianya itu besar dalam hidup kita. Karena apa? Ayat yang kelima dijelaskan seperti ini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu juga bisa tambahkan dengan semua hal yang mungkin selama ini menjadi tempat perlindungan Bapak Ibu. Hari ini mari bisa berkata setiap kita kepada Tuhan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Seringkali kita bisa dikecewakan ketika kita berusaha percaya kepada manusia. Padahal firman Tuhan sudah dari awal katakan, jangan mengandalkan manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan, para pejabat, orang-orang yang punya kapasitas besar. Bahkan mungkin Bapak Ibu punya daftar panjang tentang perlindungan Bapak Ibu. Uangkah? Jabatankah? Mungkin ada hal-hal yang lain. Tapi hari ini, mari setiap kita berkata, bahkan untuk selamanya dalam hidup kita, lebih baik berlindung pada Tuhan. Saya nggak tahu selama ini yang membuat Bapak Ibu aman itu apa. Tapi kami bersyukur sampai hari ini, rasa aman kami itu bukan di uang, rasa aman kami itu bukan di jabatan, rasa aman kami itu cuma ada di dalam Tuhan. Sehingga kami bisa berkata seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Karena dalam segala perkara, kasih setia Tuhan
yang kekal, itu yang kami nikmati, itu yang kami alami. Jadi mari cek hidupmu hari ini, rasa amanmu itu ada di mana? Itulah bukti engkau berlindung pada apa. Tapi saya berdoa, saya berharap rasa aman setiap Bapak Ibu adalah di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun hari-hari ini orang berkata ekonomi sulit, engkau nggak gelisah, engkau nggak takut, engkau nggak gentar, karena engkau tahu Tuhan ada di pihakmu, Tuhan melindungimu, manusia, keadaan, nggak bisa berbuat apapun untuk hidup. Nggak bisa mengusik hidupmu. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan satu-satunya tempat engkau berlindung, satu-satunya tempat di mana engkau merasa aman. Jadi hari ini mari cek hidupmu Bapak Ibu. Di mana engkau berlindung? Di mana rasa amanmu itu engkau taruh? Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan. Amin. Selanjutnya, segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mundur mereka. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saya nggak tahu, karena saya juga belum pernah mengalami gimana dikelilingi oleh lebah. Saya nggak pernah mengalami, tapi dari apa yang saya pernah lihat di video, itu sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan menyakitkan. Dan saya berharap Bapak Ibu nggak usah coba-coba cari sarang lebah di gaku, supaya Bapak Ibu dikelilingi lebah itu seperti apa. Itu bisa berakibat fatal bahkan sampai pada kematian. Artinya pemazmur bisa gambarin bagaimana ketika ada keadaan yang begitu menakutkan, mencekam, yang bahkan bisa mengancam nyawa, mengelilingi dia. Tapi ketika dia jadikan Tuhan tempat perlindungan, maka dengan bersama Tuhan, dengan kuasa nama Tuhan, dia mengalami kemenangan. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sedang dikelilingi lebah hari-hari ini. Tapi kalau engkau menjadikan Tuhan tempat perlindungan, engkau dengan yakin dapat berkata, Tuhan penolongku. Keadaan ini nggak akan mematikan aku. Keadaan ini tidak akan mencelakakan aku. Jadi mari Bapak Ibu dengar suara Tuhan secara pribadi hari ini. Saya nggak tahu Tuhan sedang ngomong apa kepada engkau tentang situasi kondisimu. Karena dia gembala yang baik yang mengenal engkau secara pribadi. Dan dia pasti akan sedang berbicara kepadamu melalui firman Tuhan hari ini. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah ditolak, bahasa tertolak, ke sana kemari, nggak dapat. Makanya jadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan kita. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Yesus juga berkata, akulah pintu, dan biar kita masuk melalui pintu itu, dan ketika kita masuk itu, maka kita hidup dalam kebenaran. Karena sekali lagi dikatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalam.
Jadi mari Bapak Ibu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dalam pembenaran. Dan berkali-kali saya sudah katakan, apa itu pembenaran? Pembenaran itu adalah kebenaran ditambahin tapi. Iya sih firman Tuhan ngomong jangan khawatir, tapi sulit keadaannya Pak. Uang nggak ada. Iya sih firman Tuhan ngomong mengampuni, tapi sakitnya tuh minta ampun Pak. Enak banget kalau ngampunin. Dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi percayalah ketika engkau masuk pada pintu gerbang kebenaran, engkau tinggal di dalam kebenaran. Yesaya 32:17 yang berkali-kali juga saya sampaikan. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Otomatis engkau akan mengalami ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sehingga engkau bisa bersyukur senantiasa pada Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jadi saya percaya biarlah apa yang diungkapkan oleh pemazmur di Mazmur 118 ini menjadi pengakuan hidup kita, karena menjadi pengalaman hidup kita. Kita bisa berkata bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tempat perlindungan kita, sehingga kita aman hari-hari ini dalam situasi kondisi apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan kita tinggal di dalam kebenaran itu, dan kebenaran itu memerdekakan kita, kebenaran itu memberikan kita keamanan, keluasaan, kebebasan, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, dan saya percaya Tuhan yang mengenal engkau secara pribadi, Tuhan pasti ngomong sesuatu kepadamu. Tuhan mungkin mau beresin apa yang perlu diberesin, yang selama ini engkau mungkin berlindung pada hal yang lain, tapi hari ini jadikan Tuhan tempat yang aman satu-satunya untuk kau berlindung. Oke, silakan Heng. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Heri. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar ya Bapak, itu menjadi rema dalam hidup kami, yang memimpin kami setiap hari, setiap detik dalam hidup kami, jalan kebenaran-Mu ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk taat akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu setiap saat ya Bapak. Beri kami terus hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mampu dan kuat dalam menjalani hidup ini bersama Engkau, dan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami, Tuhan, yang meneguhkan kami, yang mengajarin kami akan kebaikan-Mu, Tuhan. Dan biarlah selalu, Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, ya Bapa. Yang berdoa untuk Pak Heri ya Bapak, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu, kesehatan yang daripada-Mu menyertai Pak Heri, istri, anak-anaknya ya Bapak. Berkati terus doa-doa, mimpi-mimpi kerinduan hatinya ya Bapak. Yang berdoa juga ya Bapak, untuk Dorcas ya Bapak, biarlah biru-biru-Mu sudah menyembuhkan, kuasa kesembuhan menyertai hidupnya ya Bapak. Kuatkan dan teguhkan imannya, sertai terus tubuhnya ya Bapak, biar tubuh setiap sel-sel, organ-organ dalam tubuhnya itu sehat ya Bapak, dan pakai dokter dan juga obat-obat untuk menyembuhkan Bu Dorcas ya Bapak. Berkati terus anak-anaknya,
pelayanannya di Air Hitam, dan berkati juga terus usahanya ya Bapa. Makasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, dan Kau berkati Indonesia ini senantiasa ya Bapa. Kau jauhkan dari mara bahaya, bencana, Kau jauhkan dari perpecahan dalam negara kami. Berikan kami, negara kami kesatuan hati ya Bapa. Berkati para pemimpin kami yang memimpin ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Berkati di mana daerah kami tinggal ya Bapa. Karena kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Berkati para pemimpin daerah kami ya Bapa. Berkati alam Indonesia ini Tuhan. Sehingga alam Indonesia ini membawa dampak yang baik ya Bapa. Berkati ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia Bapa. Makasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa kau nyatakan dalam hidup kami. Dan bila sepanjang hari ini kami berjalan di dalam kasih setiamu, kami menikmati perlindunganmu, sehingga kami tetap aman Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, ekonomi bergejolak hari-hari ini, kami aman karena kami ada di dalam Engkau. Dan sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan sertai dan berkati kami. Tutup bungkusin kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bu Cece pagi. Iya, Pak. Sudah itu kemo. Udah. Lu rasain kemo kayak apa? Ah? Lu rasain kemo kayak apa?